Informasi lainnya, saudara, di tengah upaya hukum dugaan penipuan dan pembunuhan yang dihadapi Taat Pribadi, salah satu kuasa hukum Taat Pribadi, AF, justru terjerat kasus hukum. AF ditangkap polisi karena menggelar pesta sabu di salah satu hotel di Surabaya, Jawa Timur. AF ditangkap bersama temannya saat berpesta sabu di kamar hotel di kawasan Surabaya Selatan. Penangkapan ini atas informasi masyarakat yang melaporkan jika ada pesta narkoba di dalam hotel. Dalam penangkapan ini, polisi menemukan sejumlah alat isap sabu bekas pakai dan 7 telepon seluler. Dan hasil penyelidikan ternyata yang bersangkutan itu bekerja sebagai lawyer yang bertempat tinggal di Pasuruan ke Surabaya dalam rangka mendampingi klien. Kliennya siapa, Dan? Benar kliennya bernama Kanjeng Dimas, Dan? Menurut informasi seperti itu. Sementara itu, laporan kasus penipuan yang dilakukan oleh Taat Pribadi terus bertambah. Hingga kini posko pengaduan korban Taat Pribadi di Polres Probolinggo telah menerima 19 aduan. Bahkan total dugaan kerugian mencapai 9 miliar rupiah lebih. Polisi terus mendalami laporan para korban. Polres Probolinggo mengimbau kepada masyarakat yang merasa tertipu agar segera melapor. Selain dugaan penipuan, polisi juga tengah menyelidiki dugaan kematian tidak wajar beberapa pengikut Taat Pribadi di Padepokan Dimas Kanjeng. 5 pengikut Dimas Kanjeng Taat Pribadi meninggal secara mendadak dan memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu hitam pada bagian kuku jari. Mereka meninggal dalam kurun waktu tahun 2013 hingga bulan September 2016. Dari masyarakat yang kami dapatkan ada 5 korban dan tanda-tandanya sama kecuali karena kecil. Seperti apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya kukunya hitam. Meninggal dengan kukunya hitam dan meninggalnya tiba-tiba. Itu yang meninggal di Padepokan semua, Dan? Iya, betul. Meninggalnya di Padepokan semua. Mengaku ingin mencari ketenangan jiwa, sejumlah pengikut Taat Pribadi menolak sosialisasi pemulangan yang dilakukan oleh petugas kecamatan. Sementara itu, seorang pengikut Taat Pribadi melaporkan kepada Polres Probolinggo, Jawa Timur, lantaran mengalami kerugian hingga miliaran rupiah sejak menjadi pengikut. Ratusan pengikut Taat Pribadi yang masih bertahan di dalam padepokan ini mengaku mencari ketenangan jiwa hingga batas yang belum bisa ditentukan. Bahkan sebagian diantaranya menolak petugas saat melakukan sosialisasi untuk proses pemulangan para pengikut Taat Pribadi. Selain menjaga padepokan, para pengikut Taat Pribadi ini pun juga melakukan ibadah dan juga ritual seperti saat Taat Pribadi masih memimpin padepokan. Selanjutnya, petugas kecamatan akan menyerahkan hal tersebut kepada pihak kabupaten untuk mencari solusi. Mirsa, sebulan pasca penangkapan Dimas Kanjeng Taat Pribadi, ratusan pengikut Dimas Kanjeng masih bertahan di Padepokan. Selain itu, dalam penggeledahan di rumah singgah Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Kota Probolinggo, Jawa Timur, polisi menyita sejumlah dokumen penting dan barang. Pasca penangkapan Dimas Kanjeng, sekitar 200-an pengikut Dimas Kanjeng Taat Pribadi masih bertahan di Padepokan. Bahkan mereka optimis guru besar mereka akan terbebas dari jerat hukum kasus pembunuhan dan penipuan bermodus penggandaan uang. Pengikut setia Dimas Kanjeng terus melakukan istighosah, pembacaan sholawat, dan tidak ada niatan untuk meninggalkan Padepokan. Sementara itu, dari hasil menggeledah rumah singgah Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Kota Probolinggo, Jawa Timur, polisi menyita sejumlah dokumen penting dan sejumlah barang. Sejauh ini dari penggeledahan di 24 titik, polisi berhasil menyita rumah, tanah, bangunan, 7 unit mobil, serta berbagai dokumen penting. Seluruhnya diamankan ke Mapolda Jawa Timur.
Dimas Kanjeng taat pribadi menjadi perhatian publik semenjak ditahan oleh pihak kepolisian atas dugaan tindak pembunuhan dan penipuan. Namun yang menarik, hingga saat ini ratusan pengikutnya masih bertahan di Padepokan atas satu keyakinan. Apa sebenarnya yang terjadi keyakinan para pengikut Dimas Kanjeng? Dan berikut penelusuran rekan Zaki Hussein. Sejak menjadi viral lewat video di mana Dimas Kanjeng taat pribadi menunjukkan keahliannya menggandakan uang di YouTube ataupun media sosial lainnya, Padepokan yang terletak di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Probolinggo, Jawa Timur ini kini menjadi terkenal. Meski dianggap memiliki ajaran sesat dan lokasi dilakukannya praktek dugaan penipuan dan pembunuhan, namun ratusan santri atau pengikut masih bertahan. Saya mencoba menemui salah satu santri yang dikenal sebagai perwakilan Dimas Kanjeng, Ustadz Muslih. Ustadz Muslih. Iya. Sekitar sudah hampir sebulan ya Ustadz? Sejak penangkapan Kanjeng? Iya, hampir sebulan. Hari Kamis kalau tidak salah. Bagaimana situasi di sini sekarang, Ustadz? Situasi di sini semuanya aman damai. Memang banyak petugas yang menjaga di sini. Kepolisian banyak. Dari Brimob, dari berbagai sip, mereka bergantian. Gitu. Tapi tidak ada masalah? Oh, tidak ada masalah. Sama sekali tidak ada masalah. Iya. Kegiatan yang dilakukan Ustadz masih sama dengan kegiatan yang dilakukan di sini hari-hari sama seperti ketika banyak kawan-kawan masih ada 4.000 dulu. Masih seperti itu. Cuman sekarang agak mengecil sedikit ya. Iya. Ustadz, kalau kita kilas balik, melihat di hari penangkapan itu, mungkin Ustadz bisa bercerita tentang kejadian itu, kronologisnya begitu. Iya, boleh. Itu kan hari Kamis pagi, tanggal berapa itu? Ya, hampir 1 bulan lah kurang lebih. Pokoknya hampir 3 mingguan. 3 minggu lebih, kurang lebihnya. Berapa? Tanggal 22. Tanggal 22. Kamis pagi, ya awalnya di sini damai, tidak ada masalah apa-apa. Hari-hari istighosah, dan di sini waktu itu masih ada 4.000 santri yang tiap hari istighosah. Iya. Tiba-tiba ada yang ada dari pihak itu para kuda datang sini, terus ya sempat terjadilah keributan, cuman memang tidak ada ini, tidak ada. Kita memang tidak boleh ngelawan, tidak ada korban jiwa, tidak ada. Setelah itu ya seperti ini, terus ada mulai intimidasi dari sebagian aparat itu, ada mulai penekanan, sehingga bagi kaum ibu-ibu yang mentalnya tidak siap ya memang mereka sementara waktu tinggal di kontrakan. Enggak kalau pulang, tinggal di kontrakan. Iya. Jumlah keseluruhan santri atau pengikut Kanjeng yang ada di sini tuh berapa, Ustaz? Kalau yang terdaftar 23.000 lebih ya, 23 sampai 25. Tapi kalau nggak terdaftar ya banyak, 70.000 ya lebih di sini. Seluruh Indonesia, Ustaz? Seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Berbagai suku, berbagai agama. Iya. Singapura, Thailand, Australia ada santrinya Kanjeng. Dan sampai sekarang masih ada yang bertahan ya Ustaz? Sekitar 200 orang masih ada lebih. Sekarang ini kalau mungkin 800-an lah sekarang. Mereka kalau siang ini kan panas, mereka pulang ke kontrakan. Tadi sudah berapa banyak yang pulang ke kontrakan? Antara 800-an lah, masih mundurnya segitu. Iya. Ustadz, yang harus saya tanyakan, dan untuk diketahui orang juga, bahwa ini adalah sebuah padepokan. Iya. Tempat di mana orang belajar agama, begitu seperti itu Ustaz? Kalau tempat belajar agama bisa iya, bisa tidak. Karena di sini kan berbagai macam agama. Berbagai macam agama? Tidak hanya Islam di sini? Tidak ada Islam, tidak hanya Islam. Pemirsa, sebulan pasca penangkapan Dimas Kanjeng taat pribadi, ratusan pengikut Dimas Kanjeng masih bertahan di Padepokan. Para pengikut juga optimis guru besar mereka bebas dari jerat hukum. Pasca penangkapan Dimas Kanjeng, sekitar 200-an pengikut Dimas Kanjeng taat pribadi masih bertahan di Padepokan. Para pengikut optimis guru besar mereka akan terbebas dari jerat hukum kasus pembunuhan dan penipuan bermodus penggandaan uang. Pengikut setia Dimas Kanjeng terus melakukan istighosah, pembacaan sholawat, dan tidak ada niatan untuk meninggalkan Padepokan. Terkait jeratan hukum yang menimpa guru besarnya, para pengikut menyerahkan sepenuhnya ke polisi dan hukum yang berlaku.
Hingga kini polisi terus mendalami kasus makam 5 pengikut yang diduga tewas secara mendadak di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Probolinggo. Polisi menunggu laporan keluarga korban agar kasus tewasnya 5 pengikut ini bisa diketahui penyebabnya. Polres Probolinggo terus mendalami kasus pembunuhan yang dilakukan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Salah satunya adalah 5 pengikut Padepokan Dimas Kanjeng yang meninggal dari kurun waktu 2013 hingga 2016. Polisi mencurigai misteri tewasnya 5 pengikut tersebut ada kejanggalan. Pasalnya, kelima pengikut ini diduga tewas mendadak. Dari 5 pengikut yang meninggal dunia di Padepokan, 4 diantaranya sudah dibawa ke rumah duka masing-masing. Polisi sudah melayangkan surat pemberitahuan ke masing-masing keluarga korban. Dan polisi masih menunggu konfirmasi dari keluarga yang bersangkutan. Sambil menunggu konfirmasi dari pihak keluarga korban, polisi terus mencari barang bukti baru di lapangan guna mendukung penyebab tewasnya 5 korban pengikut Padepokan ini wajar atau tidak. Sementara itu, penyidik Polda Jawa Timur menyita aset Dimas Kanjeng Taat Pribadi dan sang istri. Aset yang disita penyidik terdiri dari tanah, toko, dan bangunan rumah di sekitar Padepokan di Dusun Sumber Cengkelek, Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Selain barang tidak bergerak, penyidik juga menyita barang bergerak seperti motor gede dan 6 unit mobil di rumah utama Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Polisi juga menyita uang sebanyak 66 juta dan 22 juta rupiah di rumah istri ketiga Dimas Kanjeng. Hingga saat ini korban penipuan Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang sudah melapor sebanyak 8 orang dengan total kerugian sebesar 360 miliar rupiah.